Alhamdulillah bertemu lagi bersama Bapak Mutakin Holis Ali dalam mata pelajaran Bimbingan Teknik Informatika dan Komputer SMA Negeri 1 Tambangan. Hari ini kita akan membahas mengenai satu materi yang sangat luar biasa sekali ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Anda semuanya bertemu kembali bersama Bapak Mutakin Holis Ali dalam mata pelajaran Bimbingan Teknik Informatika dan Komputer SMA Negeri 1 Tambangan. Hari ini kita akan membahas mengenai sejarah perkembangan komputer. Apa itu komputer? Komputer merupakan satu alat yang awalnya digunakan untuk berhitung, berasal dari kata compute, ditemukan oleh siapa? Nah, untuk tahu lebih lanjut mengenai apa, bagaimana fungsinya, dan bagaimana sejarah perkembangan komputer, Anda semua simak video berikut ini. Kita akan belajar mengenai sejarah perkembangan komputer. Pada video kali ini kita akan membahas segala hal yang berkaitan dengan perkembangan komputer dari masa ke masa. Asal-usul komputer awalnya disebut sebagai compute, di mana komputer saat itu adalah alat hitung untuk membantu manusia, seperti kalkulator pada zaman sekarang. Penemuan komputer pertama kali dimulai oleh Charles Babbage pada tahun 1882 dan dilanjutkan 1937 oleh John V. Atanasoff dengan komputer rancangannya Atanasoff-Berry. Kemudian evolusi komputer selepas tahun 1940 itu dimulai dengan komputer generasi pertama, yang dimana komputer generasi pertama ini ditandai dengan komputer yang berukuran sangat besar. Hanya orang yang ahli sajalah yang dapat menggunakan komputer ini karena sangat sulit dan daya komputasinya sangat rumit. Komputer generasi pertama ini menggunakan tabung tanpa udara, ukuran fisiknya besar, serta listrik yang besar, dan memiliki silinder magnetik untuk menyimpan data. Nah, yang keempat, hanya dapat dikendalikan oleh bahasa mesin atau machine language. Dan komputer pada saat itu ada dua, yaitu UNIVAC dan ENIAC. Masuk tahun 1959, masuk kepada generasi kedua, di mana munculnya generasi ini ditandai dengan ditemukannya transistor, yaitu komponen elektronik berukuran kecil yang cara bekerjanya memanfaatkan aliran muatan di dalam zat. Komputer generasi kedua ini ditandai dengan sudah menggunakan transistor untuk sirkuitnya lebih kecil, cepat, dan diandalkan, tapi belum secepat yang sekarang, memakai simpanan luar magnetik, tape, serta disk yang berupa removable disk. Program bisa dibuat dengan bahasa tingkat tinggi. Nah, ada dua komputer zaman generasi kedua ini, yaitu IBM 1401 dan NCR Century. Masuk kepada generasi ketiga tahun 1964. Pada tahun 1954 ini, generasi transistor sudah dianggap tidak efisien, sehingga kita mengembangkan sirkuit terintegrasi atau disebut dengan IC, Integrated Circuit. Pada era ini juga mulai digunakan sistem operasi yang memungkinkan mesin menjalankan berbagai program yang berbeda pada satu waktu. Komputer generasi ketiga ditandai dengan pemakaian IC. Yang kedua, komputer menjadi lebih kecil. Yang ketiga, sudah ada sistem operasinya. Dan yang keempat adalah kita mengenal adanya sistem terintegrasi di dalam komputer ini, dan salah satu contohnya adalah IBM S360. Kita masuk generasi keempat. Komputer yang generasi keempat itu adalah komputer yang kita lihat sekarang, di mana komputer yang kita temui ini adalah komputer yang komponen elektriknya menggunakan microchip dengan ukuran dan bahan yang digunakan lebih kecil lagi. Dan dampak ide cemerlang Kibli ini yang telah mengembangkan teknologi IC dapat dirasakan dengan hadirnya komputer-komputer yang sangat-sangat kecil. Nah, generasi keempat ditandai dengan adanya LSI, Large Scale Integration. Komputer ukurannya menjadi kecil lagi dari generasi sebelumnya, kemudian digunakan mikroprosesor, dan itulah dia tentang pengembangan komputer generasi keempat. Kita mengenal ada dua juga, yaitu PC Apple II, Intel Pentium, dan banyak lagi yang lain sebenarnya. Nah, komputer generasi kelima adalah komputer yang diprediksi akan ada pada generasi ini dan generasi mendatang.
di mana komputer ini menggunakan mikroprosesor dengan teknologi ULC, teknologi yang memungkinkan pemadatan 10 juta komponen di dalam sebuah mikroprosesor. Ciri lain dari komputer ini adalah kemampuan processing yang cepat. Komputer generasi kelima ini ditandai dengan masih tetap menggunakan LSI yang sudah pasti mempunyai banyak pengembangan, telah memanfaatkan AI, yaitu Artificial Intelligence atau kecerdasan buatan, dan yang ketiga, teknologi superkonduktor yang berfungsi sebagai pemrosesan informasi dengan kecepatan tinggi. Kita mengenal laptop, ada PC Apple II, dan komputer-komputer yang lain. Demikianlah sejarah pengembangan komputer dari generasi pertama sampai generasi kelima. Tokoh pengembangan komputer ada beberapa orang, yaitu Charles Babbage, Ade Augusta, Herman, Thomas, dan lainnya. Ada juga Stephen Jobs, Bill Gates, Charles, dan lainnya. Sekian